Kenapa Nabi Muhammad itu dibolehkan berpoligami? Karena Nabi Muhammad tidak dibolehkan berzina. Kenapa Kristen tidak dibolehkan poligami? Karena dibolehkan berzina. Mana buktinya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh zina. Kristen tidak boleh bercerai kecuali satu syarat. Apa syaratnya? Berzina. Saya punya istri, kamu. Kita tidak boleh bercerai. Supaya kita bercerai, kita harus salah satunya atau dua-duanya berzina. Itu solusi. Itu dalilnya di mana? Di mana? Afandi, Daman, tunjukkan. Saya nggak enak, sampaikan ke mereka. Daman, yang di bawah yang sering belajar ini. Ayo. Ini yang sudah lama ini. Kenapa nggak bisa jawab? Matius 5. Silakan deh. Apa namanya tuh? Ini kak ya bukan kak ya. Nah, kalau seandainya di apa itu? Di apa tadi kak? Di Matius 19 itu. Nah ini dikit. Kalau di ini ya kak, yang kakak tahu di Kristen kan satu buat selamanya gitu ya kak ya. Jadi ranah solusinya nggak ada, tapi sebenarnya ada kak. Ini ranah solusinya ya. 19 nomor 9 itu solusinya. Enggak, Hosea 4 ayat 14. Weh mate meja. Sabar ya. Nah, tadi lebih. Nah, kita buka dulu ya kak ya, ajar dulu ya kak ya. Biar ada data kak. Bang Zuma, kipas angin Bang Zuma. Bukan saya deh. Ya udah. Oke, coba tes. Daman, coba ngomong. Enggak ada suaranya tuh Daman, ke-mute. Oh, pakai headset, oke. Sabar. Tadi agak ini ya. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya kak ya. Makanya kakak tuh kan sering tahu nggak apa kak? Kakak itu kalau pergi gereja sesekali tuh jangan rugi bayar perpuluhan. Request ayat bisa nggak di gereja kak? Coba besarin aku. Request ayat, Pak. Tolong dong, kami request ayat ini dibacakan sekalian dijelaskan nih. Nih, Bang, baca yang habis ya, jangan di sepenggal-sepenggal. Siap adikku, kita baca sampai habis. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Mati meja. Oh nggak boleh bang, baca sampai habis. Siap. Atau menantumu perempuan sekalipun mereka berzina. Mereka bersundal. Mati meja. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Makin parah. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Makin parah. Jadi kesimpulannya kalau di kakak itu gini, satu seumur hidup. Tapi ranah solusi, seandainya kau udah nggak suka sama suami kau ataupun istri nggak suka sama suami nggak suka sama istri, solusinya itu Hosea 4 ayat 14. Tapi kakak mungkin kami Islam salah menjelaskan. Besok sesekali request ke pendeta. Pak Pendeta, kami bayar perpuluhan tiap waktu. Masa kami dijelasin ayat Yohanes 1 ayat 4, tampar pipi kiri, lapor polisi. Itu aja ayatnya. Nah, sesekali Pak bacain Hosea 4 ayat 14 apa penjelasannya. Oke, ini yang tadi pertanyaan ya. Sekarang ilmu buat Islam dikit aja. Kan ada ditanyakan. Masalah Nabi Muhammad, kenapa memperbolehkan poligami? Dan sekarang yang sering dibahas dalam kekristenan, tahu nggak apa? Kenapa Nabi Muhammad menikah 8 dan kita menikah 4? Nah, gini jawabannya itu, maka Muhammadin abami rijalikum. Tidaklah ada kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi ayah-ayahan daripada seorang kamu. Artinya kedatangan, laki ini rasul jawabannya. Akan tapi dia menjadi rasul. Apa tugas seorang rasul? Menyampaikan firman Tuhan, menjabarkan ajaran Tuhan. Termasuk apa yang dia kerjakan, apa yang dibicarakan, penglihatan orang terhadap dia, itu semua menjadi hukum. Maka perunutan kenapa Nabi harus menikah 8? Karena dari 8 ini keluar semua hukum. Contoh, kenapa Nabi menikahi Khadijah untuk hak janda? Kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam umur muda? Karena untuk menjaga riwayat. Agar jika kali kau ngomong, kau baca dulu 10 perintah Allah. Sebentar dulu Bu, sebentar dulu. Alamak, kenapa ibu-ibu malam ini? Sabar. Ngeri kali. Udah. Perunutan hukum. Terus ada Maria Kiptiah. Maria Kiptiah untuk menurunkan hukum. Di situ ada tertulis jangan berzina. Ibu. Aduh, sebentar dulu. Gas Gurunda, ini urusan Gurunda nih. Nah, Bang Zuma istirahat dulu. Silakan teman. Bang Zuma istirahat dulu. Ngopi dulu. Terus di Alkitab ditulis di situ jangan berzina. Kau bilang pula bisa berzina.
Oke ibu sebentar ya, nanti kembali. Tadi cukup gede aku kasih nampak. Masa dibilang ada Efesus ini. 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas pohon, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Perintah salah satunya di dalam hukum Taurat adalah Keluaran 20. Jangan kau bersenggol. Semua sudah dibatalkan. Jangan kau berzina, batal. Kalau jangan berzina batal, apa yang terjadi? boleh berzina. Silakan. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan kakak tadi ya. Kenapa Nabi menikah sampai 8? Semuanya itu untuk merunutkan hukum agar kami punya ranah solusi di kemudian hari. Nah, dalam Maria Kiptiah kepada hak budak. Terus kenapa itu menikahi daripada istri daripada anak angkat untuk merunutkan hukum daripada yang namanya hukum hukum mahram ataupun hukum ajnabi, di mana masyarakat Arab pada saat itu meyakini anak angkat itu sebagai anak kandung. Mereka bebas tidur bareng, mereka bebas cium-ciuman dan segalanya. Nabi mewujudkan bahwa yang namanya anak angkat tetap status itu adalah ajnabi buatmu, bukan mahram buatmu. Tidak bisa engkau sentuh, tidak bisa engkau cium. Maka bagaimana Nabi mewujudkan dengan menikahi istri bekas anak angkat tersebut? Tujuan apa? Agar adanya hukum dan menjadi runtutan dalil jika suatu saat terjadi di zaman ini, maka kami tahu mengambil landasan hukum seperti itu. Nah, sekarang kakak tahu nggak di kitab kakak tadi udah dibacanya? Aku tidak akan menghukummu sekalipun mereka berzina. Berarti menikahnya sekali seumur hidup. Kalau jajan boleh banyak-banyak. Ataupun menantu-menantumu sekalipun mereka bersundal. Artinya apa? Oh ya udah, kamu jobnya cinta sama suamimu gitu. Nah, selebihnya kamu ya itulah jadi sundal-sundal seperti itu ya. Silakan kak lanjutin. Udah selesai. Jadi enggak lanjut. Silakan Dinda Ridaul, silakan. Lanjutkan tugasmu anak muda. Oh siap. Aki udah istirahat guys. Ya istirahat dulu Bang Zuma. Oke. Dari tadi Bang Zuma. Biar Bang Zuma minum kopi campur betadin dulu lah. Bang Zuma minum kopi campur betadin. Oke, Kak Radita Ul. Oke, sekarang kita berdua, Kak. Gimana, Kak? Ada yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya, Kak? Silakan dibuka mute-nya Rida. Mute-nya dibuka dulu. Terus Kakak bagaimana Rida. kalian mengenai Nabi Muhammad yang menikahi Siti Khadijah yang di bawah umur? Kan itu pedofil kan ya? Siti Aisyah. Gini. Contoh. Oke, bisa saya jawab. Gini, Kak. Seandainya saya menikahi anak kecil nih. Saya menikahi anak kecil. Salahnya saya di mana? Iya. Salahnya saya dia salah lah. Kan itu termasuk pedofil. Salahnya kalau akal kita ke dalam kolor, itu bersalah. Tapi kalau saya menikahi anak kecil nggak saya apa-apain, salah nggak? Tapi kalau otak kita tentang yang namanya menikah wajib ini tetap salah. Kenapa kemudian salah? Karena otak kita itu nggak pernah bisa positif. Tapi disebutkan. Kenapa disebutkan? Kenapa Nabi harus menikahi Aisyah di umur saat dia masih muda? Bukankah saat Nabi meninggal Aisyah itu masih muda? Tujuannya Pak, bukankah kita melihat Aisyah itu tidak dikaruniai anak? Apa tujuannya? Karena Aisyah dikala itu dipandang sebagai wanita paling cerdas, wanita paling kuat hafalannya, sehingga Nabi menikahinya karena untuk menjadi track recordnya Nabi, menyaksikan ibadahnya Nabi, menyaksikan semua sifatnya Nabi, menyaksikan semua menyaksikan semua kebaikan Nabi untuk menjadi perunutan dalil, Kak. Hingga kemudian Nabi meninggal, semua tentang runtutan keagamaan masih ada pada Aisyah. Hingga kemudian orang-orang mengambil hadis daripada Aisyah untuk menunjukkan apa? Kalau seandainya menikahi Aisyah hanya karena ini, sungguh kemudian Nabi pernah ditawarkan oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan berikan kepadamu emas segudung, akan kujadikan engkau selir-selir berapapun yang kamu mau, tinggal engkau tunjuk yang mana engkau mau, selir yang mana yang engkau butuh, tunjuk Muhammad. Satu saja jangan Muhammad, engkau sebarkan ajaran Islam ini Muhammad. Nabi mau? Enggak. Untuk menunjukkan apa? Otak kita akan salah untuk mengatakan bahwa si anak kecil ini yang dinikahi oleh Nabi kemudian menjadi salah karena otak kita ke dalam kolor. Kalau otak kita di luar kolor, bagus otak kita. Maka ranah, kenapa kita berpikir ke arah pedofilia? Kita berpikir ke arah salahnya Nabi menikahi anak kecil. Karena apa? Karena otak kita kemana itu? Gimana tuh Kak? Salah nggak? Salah nggak menikahi anak kecil setelah saya jelaskan ini? Itu noise apa teman? Kipas angin. Oh, inilah kipas. Amankan dulu lah. Nah, sekarang saya boleh nanya nggak, Kak?
Kak, saya boleh bertanya? Kak? Nggak bisa mungkin anunya, Daman. Bisa dibukakan Amsal 7, 18, 19. Dinda Rita sudah menikah, sudah berkeluarga atau belum? Rita Besar nggak ya bisa, ini. harus fair. Kita ini sudah tahan emosi loh, Bro Daman. Kita sudah tahan amarah. Itu pesan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, jangan marah. Udah takut apa? Oke, kakak, ini ya udah. Saya mau membangun diskusi sama beliau, kakak. Ketika seorang beragama, menurut kakak itu apakah sebuah agama itu hanya menyuguhkan ketuhanan doang? Cuma ngasih Tuhan udah kelar gitu. Kamu punya Tuhan. Maka jika seperti itu semua agama benar, Kak. Ngapain kakak harus Kristen? Hindu juga kayak gitu. Hindu juga ngasih Tuhan, ini Tuhan Brahmana, Siwa dan Krishna. Secara sejarah lebih awal daripada Kristen. Secara apa lagi? Secara pemikiran Tuhan jadi manusia. Tuhannya Hindu, teofani ke dalam patung. Apalagi yang kau butuh tentang Hindu? Ada, kenapa kakak nggak Hindu? Tapi paling kurang yang namanya kita beragama, paling kurang Tuhan itu harus ngasih apa ke kita? Bukankah kita makhluk yang liar? Arti makhluk yang liar, kita bisa menggunakan akal, kita bisa menggunakan indrawi, kita bisa menggunakan segalanya ke arah keburukan. Contoh, dalam ranah visual, ya malah hilang. Ya udahlah.